Selamat siang. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Video kali ini tuh nanti bakal ngebosenin, bakal mungkin untuk sebagian orang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Tapi bagi sebagian yang lain yang pengen customisasi Android atau optimasi Android, insya Allah ada manfaatnya. Dan juga untuk saya ini sebagai percobaan untuk yang kesekian kalinya ya, dari beberapa banyak eksperimen yang saya buat, dan sebagian besar nggak saya upload karena banyak eksperimen yang bersifat privat ya, jadi memang nggak saya upload. Dan kali ini tujuannya optimasi dan customisasi Android, jadi saya berinisiatif untuk mengupload. Oke, kita langsung saja ya. Kita masuk ke HP saya dulu. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal RAM ya. Jadi kan gini, RAM saya itu kan cuma 8 GB ya. Sebentar. RAM saya itu 8 GB. Nah, bisa dilihat dari sini ya. RAM saya itu 8 GB. Kemudian ada memfusion itu sebenarnya seharusnya itu swap ya, tapi kenyataannya gini, ketika saya dicek swap itu bukan RAM asli ya, tapi RAM virtual. Jadi gini, saya akan masuk ke mode root dulu, mungkin agak kecil ya. Jadi mungkin agak kecil. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Nah, cuma ada satu swap dan ini ZRAM, artinya yang tadi itu nggak kelihatan, yang tadi itu nggak tahu di mana ya. Jadi saya asumsi, anggap aja itu swapnya nggak ada. Di sini terlalu kecil, jadi saya akan pindahkan ruang kerja di termak saya itu di kesini saja, jadi agak besar dikit, jadi bisa mudah kebaca ya. Tadi saya kasih perintah seperti ini. Nah, kenyataannya di sini nggak ada ya data swap saya ya, memfusion saya nggak bilang ini palsu ya, tapi nggak tahu nih gimana kok bisa nggak ada ya data swapnya. Jadi lebih baik saya buat swap sendiri. Rencananya saya buat swap sendiri, karena gini, Android itu kan sebenarnya berdiri di atas kernel Linux ya. Jadi saya akan menganggap semua perintah Linux itu bisa dipakai di Android. Sebenarnya gini, kalau memang swap memori itu sebenarnya sudah ada di modul yang sering dipakai banyak orang. Ini dia. Cuma ada beberapa konfigurasi yang saya tuh nggak suka ya. Bukan nggak suka sih, tapi lebih ke arah apa namanya ya, nggak sesuai sama konfigurasi yang saya inginkan atau kebutuhan saya. Agak lama ya, agak lola internet saya. Jadi rencananya itu daripada saya pakai swap modul yang umumnya dipakai, jadi lebih baik saya pakai konfigurasi saya sendiri. Nah, di sini kenapa saya bilang ada bagian yang tidak sesuai dengan konfigurasi yang saya mau, itu di sini mana sebentar. Nah, di sini does not touch ZRAM config ya.
This model, unlike others, does not touch the device ZRAM config, rather runs alongside. If you can get proc swaps, yang ini yang perintah yang saya kasih tadi ya, you will see 2. Kenyataannya di sini 10 ini sudah sesuai konfigurasi yang saya mau ya. Ini udah sesuai konfigurasi yang saya mau. Cuma di sini apa namanya, swapnya itu kebanyakan gede-gede banget, sedangkan swap itu sebenarnya ngambil dari internal storage ya, internal HP kita. Jadi kalau misal kita bikin swap 4 GB, otomatis yang misalkan storage kita itu 120 GB ya, bakal jadi berkurang ya. Di sini ada 4 GB swap minus 60, kemudian ada yang ini 4 GB, ini 8 ya, 8 GB. Jadi ada beberapa konfigurasi yang memang saya tuh kurang pas di kemauan saya. Jadi lebih baik saya bikin konfigurasi sendiri, dan ini saya berhasil atau tidaknya saya nggak tahu ya. Kita sama-sama lihat percobaan saya. Dan apa namanya, kerjaan di Thermox ini nanti saya akan pindahkan ke sini semua biar bisa kelihatan jelas ya. Kalau di sini saya juga agak kurang jelas, jadi saya pindahkan ke sini semua. Bismillah, kita mulai. Kita cek dulu sudah ada atau belum. Swap file, swap file nggak ada ya. Kemudian saya pengen lihat swapiness Android saya itu seperti apa. SVM swapiness ada di angka 150. Ini bisa dibilang cukup agresif ya. Artinya apa? Swapiness 150 itu artinya sebelum RAM fisik benar-benar apa namanya, benar-benar full kepake semua 8 GB, itu akan nanti langsung dilempar ke ZRAM. Tapi karena di sini saya nggak punya swap, jadi kalau indikasinya ZRAM penuh nanti bisa kacau karena nggak ada buangan lagi. Jadi saya mau bikin buangan swap, jadi nanti saya akan punya 2 cadangan ya. Tapi jangan dianggap RAM-nya itu 8 GB ditambah ini, anggap aja 6 ya, 6 GB. Jadi berapa itu, 8 tambah 6 terus nanti tambah lagi 2 GB itu jangan dianggap jadi 16 GB, enggak kayak gitu. Jadi prinsipnya tuh gini, misalkan swap penuh RAM saya penuh, nanti akan dilempar ke ZRAM. ZRAM itu lokasinya tetap di RAM fisik ya, tapi dia dikompresi sampai 6 GB. Jadi nanti suatu saat bisa dipanggil lagi kalau misalkan dibutuhkan. Oke, kita akan buat di sini swapiness 150. Kita akan buat swapnya jadi 2 GB. Kemudian saya kasih swapiness swap file, data swap file. Kan 2 GB berarti 2048, 2 GB kalau nggak salah. Tunggu sebentar, seharusnya sekitar beberapa detik ke depan. Oke, sudah jadi. Ke swap
data. Oh maaf, belum saya kasih perintah. Ini biar cuma apa namanya, root yang bisa akses. Data swap file. Oke, kemudian kita hidupkan mk swap. Oke, kita lihat ya, apakah sudah aktif atau belum. Data web file. Oke, apakah kurang perintah? Tidak muncul, apakah gagal? Data server ada ya, sudah ada di sini. Oke, nggak apa-apa, kita lihat. Seharusnya belum aktif. Belum aktif, kita aktifkan swap on. Prioritinya kita kasih 2 karena nanti akan untuk cadangan ZRAM ya. Data swap file. Oke, kita coba. Oke, dua-duanya sudah aktif ya. Tapi saya curiganya itu di sini kalau misalkan saya restart ya, kemungkinan itu masih belum bisa aktif secara otomatis. Ya oke, betul ya. Akan kecil sekali, saya susah lihatnya. Jadi lebih baik ini pekerjaan di sini saya lemparkan ke sini semua. Cuma ini kita coba tes ya, kita coba tes dia sudah aktif atau belum. Ketika reboot seharusnya ini belum otomatis aktif ya, kita lihat. Jadi sambil nunggu HP saya reboot kembali, jadi gini, fungsi swap sama ZRAM itu sebenarnya gini. Jadi jangan anggap ketika swap sama ZRAM itu sudah diaktifkan terus HP jadi ngacir, ngebut terus nggak frame drop, nggak fungsi RAM itu sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau misalkan frame drop terus lag itu urusannya ke chipset ya, ke prosesor, bukan ke RAM. RAM itu fungsinya itu untuk penyimpanan data sementara. Oke, connection fail. Jadi gini, misalkan kita ngebuka beberapa aplikasi ya, kemudian pasti kan ada apa namanya, aplikasi yang jalan di background ya. Nah, disitulah letak permasalahannya. Jadi kalau RAM kita habis, yang 8 GB habis dan nggak ada apa namanya, cadangan yang lain, entah di ZRAM-nya entah di swapnya, itu biasanya yang di background itu akan force close. Karena apa? Android itu punya fitur phantom killer ya. Jadi kalau ada aplikasi yang terlalu berat makan banyak RAM, dia otomatis akan dimatikan secara paksa ya. Istilahnya kalau di Linux itu out of memory, jadi otomatis dimatikan. Nah, gimana caranya biar
apa namanya, aplikasi yang berjalan di background itu enggak mati atau enggak dimatikan secara paksa oleh sistem, maka kita buat swipe sama ZRAM. Fungsinya itu jadi gini, kalau misalkan RAM kita udah habis, udah tekor itu bisa apa namanya, tetap jalan terus. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Oke, ADB cell. Oh, salah. Mana. Prop. Yap, ini belum aktif ya. Yang swab saya itu belum aktif. Jadi gimana caranya biar aktif daripada saya pakai modul? Jadi saya ngandelin MacroDroid. Operator banyak nih yang pakai MacroDroid. Saya tuh rencananya bikin apa namanya, perintah dari sini biar dia itu apa namanya, swab saya itu aktif ketika booting. Caranya gini, kita ambil triggernya. Trigger itu pemicu ya. Misalkan saya kepengen ketika booting, kita cari booting di sini, device events, device boot. Kemudian kita kasih perintah actionnya itu di script ya, shell script. Saya kasih shell script, dan ini pasti minta root ya, minta root. Kasih dulu akses root ya. Sudah, MacroDroid sudah dikasih akses root. Kemudian kita masuk lagi ke MacroDroid-nya, kita kasih perintah karena dia pasti kan butuh apa namanya, butuh akses root ya. Kita kasih perintah su alias super user. Maaf kalau agak kekecilan ya, saya perbesar dikit. Oke, kita kasih su sifatnya sementara, kemudian perintahnya itu swipe on, prioritinya 2, posisinya di data swipe file. Nah, kemudian ini karena priority ZRAM nya udah 10, saya akan biarkan, saya akan uji coba di sini ya. Nah, kurang seperti ini. Oke, 5 detik aja nggak masalah sebenarnya, 10 detik kita tes dulu. Oke, kemudian kita cek di sini dari perintah sini apakah udah bisa tadi ya. Oke, prop. Nah, sudah aktif ya, artinya script yang saya buat ini udah jalan. Tinggal kita buktikan. Ini kasih nama swab. Oke, tinggal kita buktikan apa namanya, kita reboot, dia otomatis jalan nggak. Oh, sebelumnya ini saya matikan aja dulu karena percuma juga, ngapain ngabisin ruang lagi kan. Main fusionnya saya matikan aja. Special function dan fusion, saya matikan. Oke.
Ini berhasil atau enggaknya juga saya belum tahu, karena ini percobaan untuk yang kesekian kalinya ya. Kemarin-kemarin saya tuh nyari nyoba eksperimen kernel, eksperimen apa namanya modul. Itu memang untuk eksperimen pribadi ya, nggak memang saya share, karena itu memang banyak kerjaan yang pada akhirnya bersifat privasi, jadi nggak bisa saya share di sini. Oke, ini sudah booting lagi, saya coba masukkan. Oke, kita lihat ya. Kita cek dulu. Kita cek sudah aktif atau belum. Oke, kenyataannya di ini nggak bisa. Oh, maaf. Oke, prioritinya berubah turun jadi 2. Ini yang nggak saya mau ya. ZRAM-nya priority jadi 2, swap file 2. Artinya nanti kalau ada apa-apa dari RAM penuh, nanti masuknya ke swap dulu, bukan ke ZRAM. Padahal swap itu kan kita ngambilnya di storage ya, itu bakal lelet banget. Jadi kita rubah perintahnya lagi di makro droidnya. Kita kasih tambahan di sini. Agak kecil ya, saya perbesar sebentar. Oke, swap file, kemudian kita matikan dulu ZRAM, karena kalau langsung dirubah nggak bakal bisa ya, dia lagi kerja. Swap off, dia di posisinya dev block ya, dev block, kemudian ZRAM 0, terus kita hidupkan lagi. Swap on, prioritinya di angka 10. Jadi kalau ada apa-apa dari RAM penuh, dia lemparnya ke ZRAM dulu. Oke, salah. Nah, dev block ZRAM 0. Kita tes ulang. Oke, ini lagi sibuk, nggak bisa karena dia lagi kerja. Oke, sekarang kita coba. Oh, maaf. Oh iya, betul. Swap on, prioritinya 2, data ke swap file, terus swap off the block ZRAM 0. Swap on, priority 10. Oke, harusnya itu betul. Kita coba ulang. Jadi kenapa saya bilang itu swap magis, swap modul yang di sini itu enggak sesuai konfigurasi ya, karena standarnya nanti dia akan turun ke -2 atau 2. Kalau dia standarnya turun ke sini, artinya RAM yang sudah penuh 8 GB itu yang udah penuh, dia nanti dilemparnya ke swap file. Padahal swap file itu kan ngambilnya ke apa namanya, internal kita ya. Dan kita semua tahu antara RAM dengan storage itu jauh lebih cepat RAM ya, kecepatan baca tulisnya. Jadi saya berharapnya itu
kalau swap maaf, kalau RAM-nya penuh dia nanti akan dilempar ke ZRAM. ZRAM itu kan masih di posisi RAM ya, cuma dia dikompresi. Kemudian kalau ZRAM penuh nanti dia dilempar lagi ke swap file. Itu harapannya begitu. Jadi HP saya itu masih bisa nyimpen aplikasi yang berjalan di background, nggak sampai di nggak sampai di force close sama sistem. Harapannya itu seperti itu. Jadi bukan berarti swapnya setelah kita bikin swap terus RAM-nya nambah, nggak, metodenya nggak gitu. Terus jadi ngegamenya itu biar FPS-nya tinggi, biar bisa ngerender video yang 4K, nggak gitu. Itu urusan chipset bukan RAM ya. Oke, kita sudah nyala lagi. Kita cek di sini. Ada besok. Oke, berhasil ya, settingan saya itu berhasil. Dan di sini masih ini ya, memori Memfusion saya itu saya matikan di sini. Saya matikan di sini, mana ya, Memfusion itu special function. Saya juga gak hafal HP sendiri, tapi gak hafal posisinya. Memfusion saya matikan. Jadi saya mengandalkan buatan saya sendiri, karena percuma juga ngandelin buatan dari developer juga kayak nggak ngaruh sama sekali, cuma ngabisin storage tapi nggak ngaruh sama sekali. Oke, jadi percobaan saya hari ini seperti itu aja, dan alhamdulillah percobaan saya berhasil. Bagi yang berminat pengen eksperimen juga seperti itu, bisa diikuti langkah-langkahnya yang tadi ya, step by stepnya seperti apa. Jangan takut gagal, resikonya itu sangat kecil. Kita main-main swap sama ZRAM itu resikonya sangat kecil. Insya Allah nggak sampai bootloop ya kalau misalkan gagal. Karena apa? Misalkan pun bootloop itu paling bootloop sekali, nggak sampai break ya, karena secara otomatis kernel itu akan mengembalikan setup dari aslinya, dari vendor aslinya, yaitu ZRAM yang aktif duluan. Swap file otomatis nanti akan dimatikan sama sistem kalau misalkan terjadi bootloop, dan biasanya itu bootloop itu hanya sementara aja. Dan misalkan bootloop terus masuk save mode itu nggak masalah. Kalian nanti bisa tinggal gini, misalkan swap filenya itu mengganggu ya, kalian bisa hapus gini, RM, kemudian tadi kita bikinkan di data ya, data, kemudian swap file, enter, kemudian dia nanti swap filenya itu akan mati sendiri secara otomatis. Dan ini kenapa saya pakai pakai komputer ya, nggak pakai Thermax yang ada di HP, bukan karena Thermaxnya nggak mampu, tapi karena tampilannya kecil-kecil. Saya juga ngelihatnya susah, harus kecil banget. Kalian bisa lihat tadi ya, di sini posisinya. Oke, nah kecil-kecil banget. Ini biar bisa kelihatan lajur sampai sebanyak ini tuh susah banget lihatnya. Saya itu sendiri aja nggak bisa lihat, makanya saya masukkan ke ke lembar kerja saya sendiri. Ini udah nggak bisa lihat saya catproc swap. Nah, sama sekali nggak bisa dilihat, susah ngelihatnya, jadi mending saya pindah ke sini. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada yang punya PC, nggak ada yang pakai Linux, bisa pakai Thermax. Ini sekaligus juga latihan latihan baris perintah Linux ya. Jadi kalau misalkan ada yang kepengen latihan Linux, itu awalnya memang dari Thermax.
Oke, segitu saja. Terima kasih dan selamat mencoba.